Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Restia dari kelas EF akan menjelaskan tentang pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun, yaitu setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jasa bersifat tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan mudah lenyap. Kategori penawaran. Tawaran suatu perusahaan ke pasar sering mencakup beberapa jasa. Komponen jasa dapat berupa bagian kecil atau bagian utama seluruh tawaran tersebut. Tawaran tersebut dapat dibedakan seperti di bawah ini. Barang berwujud murni adalah tidak ada jasa yang menyertai produk. Barang berwujud yang disertai jasa. Campuran jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Dan yang terakhir ada jasa murni. Karakteristik jasa. Tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability, yaitu jasa tidak dapat dipisahkan, mengingat pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersama-sama. Yang ketiga ada tidak tahan lama atau unstorability, yaitu jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Yang keempat ada bervariasi atau variability atau customization, yaitu jasa tidak berstandar karena didesain khusus untuk kebutuhan pelanggan, bervariasi dalam prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik, menetapkan standar proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi. Kemudian ada klasifikasi jasa. Pabrik jasa atau service factory, yaitu menyediakan jasa yang berstandarisasi dan biasanya memerlukan investasi besar, seperti maskapai penerbangan, hotel, dan lain-lain. Kemudian ada toko jasa, yaitu service shop, yaitu menyediakan jasa yang dikustomisasi dan masih menggunakan investasi yang besar, seperti rumah sakit, bengkel, dan lain-lain. Yang ketiga ada jasa massal, yaitu mass service, adalah pelanggan jasa menerima jasa yang beragam dengan konsep padat karya seperti sekolah. Yang terakhir ada jasa profesi atau professional service, yaitu pelanggan jasa akan menerima pelayanan khusus dari spesialis dan bentuk pelayanannya berbeda-beda berdasarkan pelanggan, seperti dokter, konsultan, dan lain-lain. Kemudian ada matrik profesi jasa atau klasifikasi jasa, yaitu dengan berbagai tingkatan ya Bu. Ada tingkat interaksi dan kustomisasi rendah. Tingkat intensitas tenaga kerja yang tinggi itu misalkan contohnya tuh seperti mass service adalah sekolah. Sedangkan kalau tingkat intensitas tenaga kerja rendah di service factory, yaitu maskapai penerbangan, hotel. Macam-macam jasa. Yang pertama ada personal service. Misal contohnya tuh seperti barbershop atau perias. Yang kedua ada business service, yaitu akuntan, notaris, jasa perdagangan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada professional service, yaitu contohnya guru, dokter, dan pengacara. Yang keempat ada financial service, misalnya bank, asuransi, sekuritas. Yang kelima ada public utility, yaitu listrik, air minum, tol. Dan yang terakhir ada entertain, yaitu olahraga, lawak, film, musik. Bauran pemasaran jasa.
elemen marketing mix jasa. Yang ke-1 ada produk, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan pada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan jasa seperti apa yang ingin ditawarkan. Yang kedua ada price, yaitu harga. Yang ketiga ada promotion, yaitu promosi, kegiatan pertukaran informasi dua arah yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. Ketiga ada place, yaitu lokasi. Keempat ada people, yaitu orang yang berpartisipasi. Yang kelima